Jakarta sekarang ini sudah membebaskan 15 golongan gratis. Terutama bagi ASN, TNI, Polri, lansia, difabel, golongan yang tidak mampu, para penerima PKH dan sebagainya kan gratis. Jadi yang nggak gratis ya memang para pekerja yang memang harus membayar itu. Ini Pak, ini kan banyak netizen yang sering curhat gitu ya Pak, kayak Jakarta macet nih gara-gara banyak galian di sana sini. Itu gimana Pak? Jadi galian di Jakarta itu secara prinsip ada dua, satu yang pemerintah pusat, satu yang pemerintah Jakarta. Yang berkaitan dengan Pamjaya, kemudian dengan limbah, Paljaya, Bina Marga, sekarang ini sudah kita tertibkan dan kita minta kalau mereka melakukan penggalian nggak boleh lagi misalnya Pamjaya di sini, Paljaya di sini, Bina Marga di sini, seperti yang terjadi di TBC Matupang. Jakarta selalu jadi cermin kemajuan sekaligus tantangan bagi Indonesia. Mulai dari kemacetan, banjir, polusi, dan lain sebagainya, menggambarkan kompleksitas kawasan tersibuk di Indonesia satu ini. Saya Reni Arumsari akan membahas secara eksklusif bersama Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung tentang tantangan sekaligus langkah nyata pemerintah Provinsi Jakarta. Assalamualaikum Bapak Pramono. Waalaikumsalam, apa kabar Reni? Apa kabar? Senang kamu Baik. dapat hadir di Balai Kota. Saya yang senang dan suatu kehormatan nih Pak bisa Saya terima diundang ke kasih sini. kamu sore hari ini sudah ke Balai Kota. Baik Bapak, ini kita boleh sambil lihat nggak Pak ini? Boleh apa rumahnya? aja. Pokoknya kalau kamu boleh lihat apa aja, Ren. Oke, Pak, ini nggak terasa udah hampir 1 tahun nih Pak Pramono menjabat sebagai Gubernur DKI. Sebenarnya masih 9 bulan. Iya, 9 bulan jelang 1 tahun ya Pak ya. Jelang 1 tahun. Ini saya mau dari pertanyaan pertamanya cuma ini Pak, gimana sih rasanya Pak jadi Gubernur DKI Jakarta? Saya terus terang tidak pernah membayangkan jadi Gubernur Jakarta. Saya 25 tahun selalu ada di pemerintah pusat. Pernah menjadi pimpinan DPR RI, menjadi menteri 2 periode, pernah menjadi sekretaris Presiden Megawati. Sehingga tidak pernah punya bayangan menjadi gubernur. Tetapi begitu saya menjadi gubernur hari pertama dan sampai hari ini, saya merasa sangat interesting, exciting, menarik, dan menurut saya pekerjaannya jauh lebih menantang daripada apa yang selama ini saya lakukan, baik di DPR maupun di istana. Ini benar-benar persoalannya real dan banyak hal yang harus diputuskan pada saat itu juga. Sehingga keputusan itu menjadi kata kunci untuk bagaimana kecepatan perubahan di Jakarta itu terjadi. Berarti 9 bulan ini happy ya Pak ya? Happy banget. Dan rata-rata setiap hari saya appointment-nya itu atau janjinya mungkin antara 9, 10 sampai 12 lah. Dan itu jadwalnya oke banget. Kalau selama 9 bulan ini tantangan terbesar yang dihadapi sebagai Gubernur DKI Jakarta apa Pak? Jadi semua orang bilang persoalan Jakarta kan klasik. Transportasi, kemacetan, polusi, banjir. Dan tiga-tiganya saya alami. Tetapi kan harus ada solusinya. Betul. Harus ada pemecahannya. Bagaimana dalam hal ini? Misalnya tentang kemacetan. Sekarang ini kan begitu saya dilantik jadi gubernur, 2 bulan kemudian saya membuka rute-rute baru yang disebut dengan Trans Jabodetabek. Yang selama ini tidak pernah terhubungkan antara misalnya Bekasi ke Jakarta secara langsung, dari Depok, Sawangan ke Jakarta secara langsung, dari Bogor ke Blok M, PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M. Dan ketika ini kemudian kita koneksikan, dan sekarang masyarakat bisa merasakan bahwa kemacetan itu turun drastis. Kenapa turun drastis? Walaupun masih ada lah macet seperti di TBC Matupang dan sebagainya yang horor, tapi kecepatan kita menyelesaikan persoalan-persoalan lapangan inilah yang menjadi ujian. Sehingga dengan demikian, TomTom survei di tahun 2025 yang dulu Jakarta selalu menjadi kota termacet di Indonesia, sekarang Jakarta nomor 5. Nomor 1 Bandung, nomor 2 Medan, 3 Surabaya, 4 Palembang, 5 Jakarta. Dan juga yang saya senang adalah survei internasional juga tentang fasilitas publik di Jakarta mengalami kenaikan yang signifikan. Sekarang Jakarta nomor 17. Di ASEAN nomor 2. Kita hanya kalah dengan Singapura. Maka dengan demikian mudah-mudahan apa yang saya lakukan, karena saya memang lebih melakukan pendekatan teknokrasi untuk menyelesaikan masalah, bukan saya kemudian pengen
hingar-bingarnya, banyak persoalan lapangan yang kemudian diselesaikan secara langsung. Contohnya, persoalan Cikini, ini sudah 10 gubernur. Persoalannya cuma ada pagar, orang kalau mau masuk jalannya harus kurang lebih jalan 1,5 sampai 2 kilo. Padahal kan sederhana aja. Maka begitu saya tahu itu, udah langsung dibuatkan pelikan cross dan kemudian dibuatkan penyeberangan. Dan sekarang Cikini udah selesai. Termasuk di Taman Bendera Pusaka yang dulu namanya Taman ada 3, yaitu Langsat, Ayodhya, Leuser. Sekarang saya jadikan 1, luasnya menjadi kurang lebih 5,6 hektar, menjadi jogging track baru di Jakarta, lebih panjang dibandingkan dengan mutar di GBK, 1,2 kilo. Dan kalau itu bisa dilakukan, saya yakin orang Jakarta akan punya tempat berbagai sarana yang baru. Termasuk sekarang lapangan banteng yang dulu ketika saya buka 24 jam banyak orang keberatan. Sekarang lapangan banteng menjadi tempat baru, orang bisa memanfaatkan sampai dengan tengah malam. Sehingga dengan demikian banyak ruang-ruang publik yang dulu tertutup, saya sengaja memang buka, dan inilah yang kemudian orang merasa tempat ruang terbukanya menjadi lebih banyak. Karena dipecah dari jadi beberapa titik begitu, jadinya terpecah juga konsentrasi kemacetannya begitu ya Pak ya? Ya, di samping itu sebenarnya konektivitasnya sekarang ini Jakarta sudah 91%. Hanya termanfaatkannya baru 24%. Nah, itu menjadi pertanyaan yang mendasar. Maka untuk itu saya sekarang ini betul-betul konsentrasi untuk Trans Jabodetabek itu akan diberikan kemudahan. Karena persoalan kemacetan di Jakarta ketika orang sekitar 3,5 sampai 4 juta di pagi hari atau di sore hari mereka datang ke Jakarta untuk bekerja, kemudian sore atau malam hari mereka pulang, itulah kemacetan yang terjadi. Maka dengan demikian yang akan kita lakukan adalah membuat konektivitasnya semakin gampang, orang dari luar Jakarta mudah untuk datang ke Jakarta. Misalnya kita akan siapkan apa yang disebut dengan park and ride. Orang akan datang untuk parkir, kemudian jalan kaki, di situ sudah ada sarana transportasi untuk transportasi publik. Nah, itulah yang kami lakukan. Dan mudah-mudahan ini akan secara signifikan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Tapi jujur ya Pak, saya tuh suka banget sama transportasi umum di Jakarta. Ini saya baru ketika saya ngerantau di Jakarta, baru ini jadi setiap hari menggunakan transportasi umum. Jadi kalau transportasi di Jakarta sebenarnya sudah sangat baik sekali. Transjakarta itu karena setiap hari Rabu kan saya naik Transjakarta. Di sana saya mendapatkan banyak masukan, informasi, kritik, saran, dan sebagainya. Bahkan yang saya surprise, ketika saya tanyakan, Transjakarta ini kan kalau di bawah jam 6 kan 2.000, di atas jam 6 3.500, dan sudah 20 tahun lebih nggak pernah naik. Kalau dinaikkan, Pak, dinaikkan boleh, tapi yang penting transportasinya antar bisnya lebih cepat. Kemudian kebersihan dijaga seperti sekarang ini. Di situ saya bisa melihat bahwa sebenarnya ada rasa sense of belonging dari publik yang merasa memiliki transportasi ini. Bahkan ketika ada orang misalnya naikkan kakinya di tempat duduk, ibu-ibu di sana protes, kamu nggak punya rasa malu, semua orang duduk dengan rapi, sopan, kok kamu naikkan kaki. Nah, hal-hal seperti itu memperlihatkan bahwa transportasi di Jakarta sudah mengalami proses, menurut saya, pendewasaan. Karena yang untuk perempuan orang juga pasti dipakai untuk perempuan, yang untuk lansia dipakai untuk lansia. Sehingga dengan demikian itulah yang memperlihatkan bahwa Jakarta sekarang ini transportasinya relatif sudah bagus, apalagi sudah ada LRT, MRT, kemudian juga ada Transjakarta, ada Mikrotrans dan sebagainya. Mumpung ngomongin soal Transjakarta ini kan katanya mau dinaikkan nih Pak. Jadinya dinaikkan tarifnya berapa dan kapan nih Pak jadinya? Ya pokoknya akan kami naikkan pada saat yang tepat, tetapi yang jelas Jakarta sekarang ini sudah membebaskan 15 golongan gratis. Terutama bagi ASN, TNI, Polri, lansia, difabel, golongan yang tidak mampu, para penerima PKH dan sebagainya kan gratis. Jadi yang nggak gratis ya memang para pekerja yang memang harus membayar itu. Kami tentunya menaikkan dengan saat yang tepat dan angkanya yang rasional. Kalau sistem transportasi impian seorang Pramono Anung yang kira-kira cocok diterapkan di Jakarta itu seperti apa Pak Pramono? Yang paling utama adalah konektivitasnya tersambung dan diberikan kemudahan orang yang sederhana aja. Orang ketika masuk ke Transjakarta, ngetapnya itu seringkali sampai 2 kali. Nah, ini nggak boleh terjadi. Maka saya sudah meminta sistemnya untuk diperbaiki, termasuk untuk MRT. Bahkan saya membayangkan seperti di kota-kota yang sudah maju,
Ketika mereka ngetap itu sambil lari aja gitu. Kadang-kadang kadang-kadang pakai dompet atau pakai apa. Sehingga dengan demikian yang saya bayangkan, yang saya inginkan itu adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk lebih banyak pilihan. Dan itu terus terang saya lakukan. Yang pastinya juga akan meningkatkan minat masyarakat untuk naik transportasi umum ya ketika hal-hal mendetail seperti itu. Ketika saya menjadi gubernur pada bulan Februari tahun ini itu masih 21%, sekarang udah naik 3%. Dan yang saya senang setiap hari Rabu semua ASN Jakarta kan saya minta untuk naik kendaraan umum. Dulu orang tidak percaya, dipikir bahwa ini gubernurnya cuma angin-anginan aja. Dan mereka ternyata surprise bahwa saya sebagai gubernur nggak pernah sekalipun melanggar itu. Dan sampai hari ini saya termasuk hari yang saya tunggu itu hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Di hari itulah saya banyak berdiskusi, mendapatkan masukan, mendapatkan kritik, saran dari masyarakat. Dan itulah yang dalam banyak hal saya gunakan untuk membuat kebijakan. Tadi sudah soal kemacetan Pak, soal isu setelah ini, banjir Pak. Ya, jadi banjir saya meneruskan apa yang dulu dirintis sebenarnya di era zaman mulai dari Pak Foke, Pak Sutioso, Pak Foke, dan terutama Pak Ahok lah, dan Pak Jokowi, yaitu mengenai normalisasi Sungai Ciliwung. Karena banjir di Jakarta itu ada 3. Yang pertama banjir kiriman, yang kedua banjir lokal, yang ketiga adalah banjir karena rob, permukaan air laut naik ke permukaan. Nah, yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman input yang paling utama itu Ciliwung. Maka kenapa kemudian Ciliwung kita lakukan normalisasi dan saya sudah mengeluarkan penlocknya. Kita sudah melakukan mulai pembebasannya. Mudah-mudahan tahun ini untuk normalisasi Ciliwung sudah kita lakukan. Termasuk beberapa sungai, di Jakarta ada 13 sungai. Termasuk sungai seperti Pesanggerahan mulai kita gali, kita keruk. Dan yang paling penting penyelesaian banjir itu jangan kalau pas mau banjir. Dan saya sudah menyampaikan ke semuanya, boleh dicek di lapangan. Sekarang ini malah ketika sedang tidak hujan mereka kerja di lapangan, membersihkan selokan, memperbaiki embung, membuat catchment area baru dan sebagainya yang dilakukan di Jakarta. Sudah mitigasi berarti apa ya? Udah, seperti hari tadi pagi saya kebetulan juga dari Pluit, danau di Pluit kan kita persiapkan untuk kan kita bangun, kan gini, Jakarta sekarang ini menyiapkan 2 hal. Satu air bersih, yang kedua adalah air limbah. Saya pengen di tahun 2002, paling lama 2028, antara air bersih dan air limbah ini dua-duanya sudah selesai. Sekarang ini untuk air bersih baru 75%. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa 85%. Dan untuk air limbah, pekerjaan yang paling utama sebenarnya harus dibanding jadi satu supaya orang merasa bahwa Jakarta betul-betul dipersiapkan untuk menjadi kota modern. Dan kami lakukan itu. Di lapangannya tadi saya lihat pembangunannya cukup baik. Kalau saya amati nih Pak, kalau saya keliling Jakarta tuh pasukan orange kayaknya makin banyak ya Pak ya? Jadi sekarang ini pasukan pelangi, ada pelangi orange, apa aja tuh, Pak? ada orange, biru, hijau, campuran orange dan hijau. Kemarin ada pasukan baru lagi namanya pasukan putih. Nah, jadi pasukan putih itu adalah pasukan untuk khusus para lansia, kemudian juga difabel yang tinggal di gang-gang yang tidak bisa ambulan masuk, dan mereka lah yang kemudian membawa dokter, membawa ini. Kalau perlu memang dievakuasi ya dievakuasi. Kemarin yang saya lantik 584 dan baru kemarin Bapak? Sebenarnya mereka udah kerja dari sebulan yang lalu, tetapi baru kemarin secara ofisial kemudian mereka mendapatkan penugasan secara resmi. Berarti mereka petugas keliling atau mobile begitu ya Pak? Ya keliling, karena begini, Jakarta itu punya 44 kecamatan. Jadi di 44 kecamatan itu semuanya ada puskesmas. Kemudian ada puskesmas pembantu di 267. Setiap puskesmas pembantu itu ada 2. Makanya kalau dijumlah jadinya angkanya klop menjadi 584. Mereka yang bekerja di puskesmas di kecamatan dan puskesmas pembantu. Tadi puskesmas pembantu 2 orang. Tadi sudah petugas putih ya? Putih. Kalau tadi bedanya apa Pak? Petugas oranye kita sudah tahu kalau jadi petugas... oranye untuk PPSU, yaitu untuk pembersihan di lapangan. Kalau yang biru itu biasanya untuk sumber daya air di sungai-sungai. Kalau yang hijau itu di taman-taman. Oke. Pak, saya kepo nih, ada foto-foto gubernur-gubernur Jakarta dari masa ke masa ya. Ini favoritnya yang mana Pak? Kalau saya
Semua favorit. Karena kan saya udah bilang bahwa saya akan meneruskan hal-hal yang baik dari semua gubernur yang ada. Jadi semua yang idle, yang dulu idle, misalnya contohnya lah monorail itu idle mulai dari tahun 2004. Jadi sudah 21 tahun zamannya Pak Sutioso. Maka alhamdulillah sekarang udah selesai, bulan Januari akan saya bersihkan. Kemudian kita akan buat pedestrian dan mudah-mudahan di Jalan Rasuna Said akan menjadi berbeda sekali karena memang monorailnya sudah tidak ada. Yang kedua yang baru saja saya selesaikan juga sumber waras. Sumber waras itu 3,6 hektar dibeli pada zaman Pak Ahok. Dulu memang ada persoalan di KPK, tapi alhamdulillah sekarang penyelidikannya sudah dihentikan dan kemudian sumber waras segera akan kita bangun menjadi rumah sakit internasional. Dan kemarin saya juga udah ketemu dengan Pak Menteri Kesehatan, kami menawarkan apakah kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta atau pemerintah Jakarta membangun sendiri, karena kami juga mempunyai kemampuan untuk membangun sendiri. Sudah mulai dibangun atau baru rencana? Sekarang sudah di land clearing, sudah dibersihkan di lapangannya. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka tahun ini Jakarta di era saya membangun dua rumah sakit tipe A, yang satu di Cakung, yang kedua di Sumber Waras. Harapannya jadi kapan tuh Pak untuk rumah sakit? Rumah sakit itu biasanya selesai 2,5 tahun. Sekitar 2,5 tahun. Jadi tahun 2027 akhir atau 2028 awal udah bisa operasi. Kebijakan-kebijakan mana dari para gubernur ini yang saat ini Bapak kembangkan lagi atau munculkan lagi setelah semua sebelumnya? Gubernur. Semua gubernur ya Pak ya? Termasuk contohnya lah, yang salah satu yang ditinggalkan Pak Ahok itu kan Kalijodo. Kemarin Kalijodo kan dari yang dulu haram jadah menjadi sajadah, tiba-tiba haram jadah lagi. Saya sekarang udah perbaiki dan sekarang di sana tempat bermain anak-anak. Termasuk JIS yang dulu infrastrukturnya belum selesai, saya selesaikan. Sekarang ini bahkan di bulan November ini akan ada KRL yang berhenti langsung di bawah JIS. Dan LRT-nya juga sekarang sedang kita bangun. Nah, saya akan mengkoneksikan antara JIS dengan Ancol. Jadi kalau orang mau nonton bola atau konser di JIS, sekarang tidak perlu lagi parkirnya di JIS, parkirnya di Ancol. Kenapa di Ancol? Karena Ancol mempunyai daya tampung untuk mobil lebih dari 10.000. Sehingga dengan demikian secara signifikan ini akan memberikan kebaikan atau manfaat bagi Ancol. Yang kedua juga bagi JIS, kemacetan nggak terjadi. Kan saya ngalami sendiri ketika konser Dewa, Bruno Mars maupun Maroon 5. Ketika itu kan macetnya setengah mati. Kak, Jakarta ini kan ada yang bilang kalau misalnya waktu siang hari 11 juta warga, kalau di siang hari 15 juta, maksud saya 11 juta di malam hari, 15 juta di siang hari. Berarti kan banyak sekali warga dari luar daerah maupun perantau yang datang ke Jakarta. Menurut Pak Pramono ini merugikan atau menguntungkan? Karena ini sudah terjadi lama sekali dan ini merupakan ekosistem yang sudah terbentuk, menurut saya nggak ada untung ruginya, tetapi ini yang harus diselesaikan, terutama hal yang berkaitan dengan transportasi. Maka dengan demikian yang saya lakukan, sekali lagi saya membuka Trans Jabodetabek, nanti rutenya akan juga kami tambah, dan LRT, MRT maupun Transjakarta sendiri konektivitasnya akan kita buat lebih baik. Dan kalau itu bisa dilakukan, kebetulan kemarin saya rapat juga dengan seluruh wali kota dan bupati di daerah-daerah penyangga. Mereka sangat senang sekali dan mereka setuju dengan apa yang menjadi gagasan pemerintah Jakarta, karena ini akan memberikan kemudahan bagi mereka sendiri. Maka dengan demikian ride and park atau tempat untuk parkir, kalau di pemerintah setempat tidak bisa untuk investasi, kami yang investasi. Karena ini akan pendekatannya secara profesional, dan nanti untuk parkirnya nggak lagi parkir seperti sekarang, tetapi akan kita buat parkir yang bisa berlapis-lapis ke atas. Tapi kan jadi padat nih Pak, nggak apa-apa? Apanya? Jadi padat penduduk termasuk... Nggak apa-apa, tapi kan mereka akan naik transportasi umum, nggak lagi naik kendaraan pribadinya. Salah satu isu nih Pak yang kemarin barusan dibahas ini, bahkan karena saking padatnya Jakarta sampai selahan makamnya juga ikut padat nih Pak. Jadi Jakarta ini punya 80 TPU. Betul. Dari 80 itu yang bisa sekarang tanpa ditumpangin itu hanya 11. Yang lain semuanya harus ditumpangkan di atas jenazah yang sudah 4 atau 5 tahun atau persetujuan keluarga. Dan kita sedang menyiapkan untuk membuat TPU baru di Pegadungan di Jakarta Barat.
kebetulan ada luas 60 hektar yang dulu kompensasi dari salah satu perusahaan, sekarang mulai kita siapkan untuk tempat pemakaman di Jakarta. Tetapi apapun, memang persoalan pemakaman di Jakarta itu serius. Karena hanya 11 yang bisa menjadi tempat makam tanpa ditumpangin. Yang sisanya itu harus ada, pasti ditumpangin. Maka dengan demikian, itu segera kita putuskan, dan kemudian ya memang mau tidak mau, suka atau tidak suka sebagai kota besar, kalau sudah 4-5 tahun, apalagi kemudian identitas keluarganya sudah tidak ada, maka pasti akan ditumpangi. Berarti dan akan ada termasuk makam-makam COVID seperti di Rorotan, itu juga akan kita buat untuk bisa digunakan yang lainnya. Ada titik-titik lahan pemakaman baru atau enggak? Ada, ya di Pegadungan, kemudian di Tegal Alam. Tapi yang secara keseluruhan saya melihat sebenarnya yang paling penting kan begini. Ketika persoalan di masyarakat itu timbul, maka pemerintah itu harus segera punya solusinya. Apa yang menjadi solusi untuk itu? Maka secara terbuka saya sampaikan, dari 80 TPU itu hanya 11 yang kalau dikubur tidak ditumpangi, yang lain pasti akan ditumpangi. Dan itulah yang harus dilakukan dan diatur secara terbuka. Ini Pak, ini kan banyak netizen yang sering curhat gitu ya Pak, kayak Jakarta macet nih gara-gara banyak galian di sana sini. Itu gimana Pak? Jadi galian di Jakarta itu secara prinsip ada dua, satu yang pemerintah pusat, satu yang pemerintah Jakarta. Yang berkaitan dengan Pamjaya, kemudian dengan limbah, Paljaya, Bina Marga. Sekarang ini sudah kita tertibkan dan kita minta kalau mereka melakukan penggalian nggak boleh lagi misalnya Pamjaya di sini, Paljaya di sini, Bina Marga di sini, seperti yang terjadi di TBC Matupang. Maka TBC Matupang kemarin kenapa penanganannya yang mungkin orang tidak membayangkan bisa diselesaikan cepat, karena saya turun tangan sendiri. Saya lihat kemudian apa yang menjadi problem di lapangan, salah satunya memang harus dibukakan pintu tol. Sehingga mereka yang dari non-tol masuk tol baru keluar, karena nggak mungkin dilalui tempat itu. Dan alhamdulillah sekarang TBC Matupang sudah selesai. Nah, hanya memang ada yang sekarang ini kerjasama antara pemerintah Jakarta dan pemerintah pusat, proyek-proyek PSN. Seperti membuat yang disebut dengan Jakarta Safe Rate Development Project. Itu memang kerjanya 30 meter di bawah tanah. Mereka mengatur tentang pipanisasi untuk air limbah, dan itu akan baru selesai terus terang di tahun 2029. Tetapi di daerah-daerah yang utama zona 1-2 mudah-mudahan tahun 2027 sudah selesai, termasuk Menteng, Istana dan sebagainya sudah selesai. Jadi sekali lagi memang itu ada, dan kami mohon maaf, tapi yang dibuat oleh Pemda Jakarta pasti akan kami tertibkan. Berarti sekarang sedang proses penertiban itu ya Pak? Dan relatif di lapangannya sudah berkurang banyak. Tadi soal galian, kalau soal tiang monorail yang mangkrak tuh Jadi Pak? tiang monorail mudah-mudahan bulan Januari sudah kita mulai bersihkan. Saya sudah memberikan batas waktu maksimum tahun 2026 sudah harus selesai semua, termasuk pedestrian, termasuk tamannya, karena saya minta untuk beberapa tempat dibuatkan vertical garden. Buat jalan Rasuna Said ini akan menjadi lebih hijau. Jadi Reni, yang kamu perhatikan tolong mulai dari hari ini, sekarang taman-taman di Jakarta pasti terpangkas secara rapi, karena setiap hari saya omelin. Kalau enggak, dan itu harian. Saya lewat sendiri ada bendera partai aja sekarang kami atur hanya boleh 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah. Enggak boleh dipasang sampai berulanan, enggak. Itu mengganggu banget buat Jakarta. Mulai hari ini saya akan ikut memantau ya Pak ya. Nanti. Kalau ada laporan, dilaporkan ke saya. Selain merapikan taman nih Pak, saya kan kemarin dengar katanya Bapak tuh membuka beberapa taman untuk 24 jam akses. Tuh taman mana saja dan pertimbangannya apa? Kan nggak semua taman gitu loh Pak. Jadi yang sudah kita buka ada 5 taman. Sekarang ini akan ada taman baru, mudah-mudahan Desember ini saya yang resmikan. Namanya Taman Bendera Pusaka. Taman Bendera Pusaka. Yaitu penggabungan Ayodhya, Langsat, sama Leuser. Ada jogging track 1,2 kilo. Lebih ini daripada GBK. Dan saya yakin orang Jakarta kan sekarang ini betul-betul lagi doyan lari. Makanya Jakarta Running Festival kemarin yang saya benar-benar atur steril, semua orang happy.
Dulu nggak pernah yang namanya lari itu steril, sekarang kita buat steril dan semuanya happy. Berarti sekarang nanti habis ini ada tren baru, lari bukan cuma di GBK tapi juga di taman-taman ya Pak ya? Bisa di Taman Bendera Pusaka, bisa di JIS lantai 3. Sekarang ini JIS lantai 3 ada apa tuh Pak? ada tempat jogging track dan itu bisa lari satu putaran dan itu rame banget sekarang. Pak, itu kan taman-taman ada 5 tadi yang dibuka selama 24 jam, itu nggak takut kalau misalnya ada orang yang pacaran atau gimana? Sekarang semuanya gitu, ada Pak? CCTV-nya. Ada CCTV-nya? Oh, pengawas. Jadi kalau ada yang melakukan itu pasti diteriakin loh. Oh, itu diteriakin dari CCTV Pak? Ada suaranya? Ada, semua orang dengar. Oh begitu, luar biasa. Ini berarti untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kita ya Pak, walaupun diinginkan sama 2 orang itu ya Pak ya? Yang jelas sampai hari ini sudah hampir 4-5 bulan, udah nggak pernah ada komplain lagi. Taman buka 24 jam. Ngomong-ngomong soal komplain nih Pak, ini kan Pak Pramono saya lihat beberapa waktu ini tuh aktif sekali, setiap hari kayaknya posting di media sosial. Termasuk nggak cuma Pak Pramono yang aktif, tapi netizen jadi aktif buat komen-komen di postingannya Pak Pramono. Ini gara-gara dicuekin Jaki atau gimana nih Pak? Enggak, Pak. Jaki tetap menjadi laporan yang utama dan di sini di Balai Kota juga orang kalau mau memberikan laporan juga masih kami buka. Tapi ya memang eranya udah era sosial media. Dan saya malah kalau ada orang komplain, saya gunakan untuk menyelesaikan itu. Termasuk misalnya kemarin di Pluit, ada jalan yang beda hampir 40 cm. Di jalan itulah karena saya dapat masukan dari lapangan, ketika ada mobil kebalik, saya turun ke lapangan, sekarang udah kita sekat langsung. Kalau misalnya ada komen-komen negatif, komen-komen buzzer gitu, Pak Pramono lihatnya gimana tuh? Kesel nggak? Nggak kesel ya? Udah nggak bisa kesel lagi. Oh, udah nggak bisa kesel ya Pak? Kenapa tuh Pak? Boleh saya dapat ilmunya Pak, supaya saya menghadapi dunia ini tuh dengan tenang seperti Pak Pramono? Kerja sekian lama dan saya memang betul-betul ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat Jakarta. Luar biasa. Saya lihat memang Pak Pramono ini orangnya sangat tenang dalam situasi apapun. Termasuk ketika kemarin kan Pak Purbaya, Menkeu Purbaya tuh bilang, ini TKD saya potong ya Pak Pramono. Oh, potong 15 triliun. Saya sih alhamdulillah kita kerja keras. Orangnya jauh banget Pak, nerimo Pak. Iya, nggak apa-apa. Kenapa Pak kok bisa senerimo itu Pak? Ya tapi kan mikir. Oh gitu. Dan pasti kualitas pembangunan di Jakarta, walaupun DBH-nya dipotong 15 triliun, nggak akan berkurang. Percaya sama saya. Tapi kan ini Bapak mau membangun taman yang tersambung, JIS ada tracknya. Ya semuanya jalan. Oh, karena gitu? saya nggak membangun pakai APBD. Oh gitu, pakai apa Pak kalau boleh tahu Pak? Ya kerjasama sama swasta, kerjasama sama. Berarti sebenarnya memungkinkan ya ketika memang katakanlah. Karena dan banyak saya merubah sesuatu yang dulu nggak pernah dirubah. Contohnya KLB, koefisien luas bangunan. Jadi orang kalau mau membangun gedung yang tinggi, itu dulu bisa 12 tahun baru selesai. Di era saya 15 hari selesai. Kamu kalau nggak percaya silakan bangun. Oh, siap Pak. Jadi ini prinsipnya jauh sekali ya Pak, tenang menghadapi segala situasi. Pokoknya semuanya ada solusinya gitu, asal dipikirkan ya Pak ya. Harus. Ini ngomong-ngomong Pak, ini sudah hampir 2027 yang berarti Jakarta itu kan sudah hampir 500 tahun. Persiapannya apa aja Pak? Ya Jakarta ini menyambut 2027 500 tahun yang paling utama adalah ingin membuat lebih aman, nyaman, dan hal yang menjadi keunggulan Jakarta dikenal dunia. Apa aja tuh Pak? Ya contohnya mengenai Betawi sebagai budaya utama di Jakarta. Dan saya juga kaget ketika kemudian banyak hal melakukan perbaikan, diundang ke BBB untuk pidato di sana, menyampaikan kenapa Jakarta bisa seperti ini. Dan saya juga diundang ke C40. Ya mudah-mudahan inilah yang membuat Jakarta lebih dikenal dunia. Pokoknya persiapannya akan matang selama 2 tahun ini. Amin. Ya Pak ya. Amin. Berarti terakhir nih Pak, kata-kata dong, kata-kata hari ini buat warga Jakarta Pak Pramono. Mari semua bekerja untuk Jakarta, membuat Jakarta aman, nyaman, happy, dan yang paling penting adalah semua orang merasa ikut terlibat membangun Jakarta. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Pramono atas waktunya di tengah kesibukannya. Terima kasih. Terima kasih, sehat selalu Bapak.